ada SK-nya itu. Nggak ada. Nggak ada. Iya dong, nggak perlu SK pun. Iya. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan tidak perlu ada rekomendasi dari PDIP untuk menjadi sesuatu. Iya. Mungkin wadahnya ya Presidential Club yang notabene sudah digagas oleh Pak Prabowo. Nah, kalau mau bicara di pemerintahan hemat saya, ya paling bagus kalau Pak Jokowi itu menjadi Bertahan dari serangan dunia hitam. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Oh, dia ilmu santai. hitam, ilmu putih gitu ya. Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi istilahnya Bang, gitu Bang. Nah, sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Menjauhkan kita dari Ini- iblis-iblis politik ini kan. Dan jadi selama di Portugal banyak bikin dosa. Jadi Nggak banyak nyebut bang di situ bang. Kita banyak nyebut. lu mulai gitu aja astagfirullah lu bismillah. Iya bener kan? Iya benar, Bang. Tapi kan belum masuk tadi. Udah masuk bang. Udah tayang itu. Biasanya kalau habis bikin kesalahan dosa itu sholatnya lebih khusyuk, Heeh. doanya lebih takzim. Oh, Tapi ada juga kenapa orang habis berbuat dosa itu jadi emosi-emosi juga ada. Oh gitu. Contoh. atau lebih ngegas. Contoh. Iya. Ini pengalaman pribadi kan? Biasanya yang nyerempet mobil kita itu lebih galak daripada kita biasanya kan kalau di jalan. Gitu. Iya. Apalagi yang nyerempet. Aduh. Nggak ada hubungannya. Tolong ditit ya merek soalnya. Merek dan kita lagi bekerja sama ya. Saya selalu bilang sama driver ya kalau ditabrak orang, diserempet orang, apalagi kalau angkot ya gak usah ngamuk gitu. Karena bisa buat apa? Ya kan kitanya aman. Pertama supaya kita aman. Yang kedua ya memang setiap orang bawa mobil itu sudah harus satu paket dengan asuransi. Saya masih ketemu teman-teman yang beli mobilnya mau, iya, tapi beli asuransinya nggak mau gitu loh. Oh jadi asuransinya TLO gitu? Ya nggak beli asuransi. Atau bahkan nggak pakai asuransi iya, sama nggak pakai sekali? asuransi. Saya bilang orang kalau bawa mobil itu harus pakai asuransi. Kenapa? Ya kitanya ini hati-hati. Orang lain kan belum tentu hati-hati kan. Itu yang saya bilang biasanya yang nyerempet lebih galak. Oh iya benar ya. Ya, itu Iya, benar poinnya. juga ya. Tapi gitu ya Mr. Ki ya? Benar juga. Poinnya itu kan. Tapi poin keduanya selain orang lebih galak meskipun dia yang salah kadang-kadang gitu ya. Seringkali sih bukan kadang-kadang. Kayak sama juga itu pasal lain lagi. Kita ini udah hati-hati, udah korek, udah di jalur yang benar. Iya. Tapi orang ini kadang-kadang suka nyeruduk sendiri gitu Iya, betul. Mr. Q. Itu sama aja dalam politik kan gitu. Yang lebih galak. Masuk barang. Akhirnya nyampe juga. Host merangkap Abang udah narasumber. pernah ke seruduk, diseruduk orang. Bukan, di dalam politik kan kita lihat. Yang kalah pemilu pilkada itu kan lebih galak dari yang menang, kan? Iya. Tapi ada juga bang, kita lapangan kosong nih. Kita kadang-kadang juggling sendiri sampai cedera sendiri. Kayak misalnya nyebut antitesis gitu kan. Itu kan juggling sendiri bang. Tapi emang yang nyerempet lebih galak emang Mr. Q. Di politik juga gitu. Nggak berani saya ngomong ya kalau di politik ya. Yang Soalnya jelas. nggak bos, soalnya dia yang bagian lebih galak dan nyerempet. Wah iya Mr. Q. Ada yang lagi tenang-tenang katanya Mr. Q lagi mepet-mepet ini klakson sampai nyerempet-nyerempet kadang. Tapi kan penting kasih ranjau untuk paku. ini ya, untuk mengingatkan yang lagi nyetir gitu Iya, supaya iya, dia iya. lebih mawas diri gitu misalnya. Iya. Bener nggak Mas? Gini, kalau saya di jalan itu lebih memilih menggunakan lampu sen. Saya kepada driver selalu bilang menggunakan lampu sen daripada klakson. Klakson itu terlalu terlalu keras, terlalu frontal. Lampu sen tuh halus gitu. Oke. Dan kelebihannya lampu sen itu sebetulnya dia Mantap ya. jaraknya itu lebih jauh daripada klakson. Kalau klakson itu apalagi kalau misalnya lagi padat itu 30 meter mungkin nggak kedengaran, tapi kalau klakson lampu sen itu 50 meter pun udah Kelihatan. kelihatan. Sinyal gitu udah ya. lebih jelas dibanding klakson Ya, ya. kemudian Kasih saya lampu dem ya. Iya, lampu sen itu maksudnya lampu dim Bang. Mohon maaf Bang, saya salah. Iya. Lampu dim maksudnya cetek-cetek gitu. Oh. Kemudian saya selalu bilang juga kalau ada perapatan Anda harus
melambat, jangan ngebut. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal nongol dari. Dan katanya juga Mr. Q, kalau kita di depan ada polisi, kita kasih juga lampu gitu, dia tahu 2 kali. Oh ini sesama kawan dengan kawan. 2 kali Bang. Ya, bukan, gitu ya? bukan rahasia. Iya, oke. Nah, Iya. Tapi lebih bagus lagi Bang, kalau Abang taruh topi dinasnya itu kombes. tergantung bunganya berapa, bunga apa bintang. Tapi kalau kopi itu sempat ditahan dulu kita. Oh gitu ya Bang ya. Kalau dia lihat kopi, kalau lampu tuh dari jauh udah tahu. Iya benar. Tapi gini Mr. Q, salah satu tokoh yang kalau berkendara dalam politik itu nggak pakai sen, nggak pakai dim, nggak pakai klakson itu kita sebutnya yang paling top adalah Pak Jokowi lah. Pak Jokowi pakai sen. Sennya kiri, beloknya kanan. Itu bisa satu atau nggak yang pakai nomor sen. satu tadi Jadi itu Gus Dur. Nah, yang nggak pakai korbannya sen. siapa? Korban Pak Jokowi, Siapa? sen kanan belok kiri siapa? Siapa? P3, Hanura. Apa P3 ini ada produk turunannya lagi nih. Sandi Uno. Kalau calon calonnya Presidennya? Ganjar. enggak ya. Erick Thohir. Kalau analis Toto. jadi Mr. Q, jokes yang itu kan seksis kan. Banyak orang bilang mama sen kiri belok kanan kan seksis gitu kan. Nih ganti aja biar nggak seksis, ganti Jokowi aja. Ganti Jokowi aja. Seksis berubah menjadi politis. Tapi Jokowi itu tipe mana? Yang nggak pakai sen atau sen kiri belok kanan? Gini, beliau itu sebetulnya kalau menurut saya ya bukan sen kiri belok kanan, bukan. Beliau itu multiple skenario. Bisa belok kiri, besok belok kanan, bisa lurus, tergantung analisa dan kalkulasi terakhir gitu. Sangat dinamis ya. Nah, Sangat dinamis ya. Terus orang yang melihat Pak Jokowi hanya single skenario atau bahkan kemudian menyamakan isi pikiran dan harapannya dengan Pak Jokowi, itu yang bisa kecelek gitu loh. Kalau misalnya harapan dia adalah kepada X gitu, lalu kemudian dia berpikir bahwa itu maunya Pak Jokowi, ya dia kecelek karena Pak Jokowi kan bisa aja maunya Y atau maunya Z gitu. Tapi kan gini Mr. Q, di politik ya, dalam kasus Pak Jokowi khususnya gitu ya. Kita aja dalam hidup, kalau Budi udah bohongin saya sekali, besok kalau dibohongin lagi, udah distrust. saya udah tahu dia bohong gitu. Polanya udah ketahuan. Udah ketahuan. Tapi kalau ini Pak Jokowi ini apa ya, orang tuh bisa kena berkali-kali. Kenapa itu? Ya karena bukan dibohongi. Orang itu aja yang terlalu naif atau terlalu sederhana cara berpikirnya, kurang advance. Contoh. Jangan lupa, Contoh. iya itu tadi bahwa seorang Jokowi pilihannya untuk calon presiden tuh cuma satu gitu loh. Atau misalnya bahkan begini, dia sebetulnya sedang mencerminkan, dia sedang berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, dia suruh sendiri bahwa dipikirnya ide dia kepada Jokowi itu satu-satunya gitu. Padahal ada orang lain juga yang datang dengan ide yang lain. Apalagi kalau dia udah lihat Jokowi sambil nunduk sambil nyatet dia ngomong. Suruh sendiri kan? Wah, ini dia mendengarkan. Iya, itu dia. Misalnya kita dipanggil nih berempat gitu kan. Budi lo udah ngomong, saya udah ngomong, Bang Zulfan udah ngomong, terakhir ada Mr. Q yang ngomong. Bubar Budi ini harus berpikir omongannya udah di jejaknya dihapus Mr. Q gitu, harusnya kayak gitu ya. Iya. Bukan berempat. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan dia punya ketemu 4 orang, itu ketemunya one on one. Jadi ketemu dengan Budi dulu, habis itu ketemu dengan Ari kan gitu kan. Ketemu dengan Bang Zul, lalu ketemu dengan saya misalnya gitu. Tapi seringkali begini sebenarnya, bahkan kita tuh nggak tahu dia ketemu dengan siapa, berapa orang. Dalam situasi sebegitu kita jangan pernah sure sendiri bahwa masukan kita, usulan kita itu adalah yang paling benar dan yang paling akan diikutin. Enggak. Meskipun Pak Jokowi menunjukkan semua gestur yang bisa membuat kita sure. Ya itu kan apresiasi beliau. Tapi memang beliau itu paling jago tuh ya. Pak, memang pembawaannya kan begitu. Kami kan waktu makan malam di Kendari kemarin itu di Cafe Bakau itu, waktu kunjungan dengan Pak Jokowi, itu kan semua kan ada agenda berikutnya. Ini makan malam ada yang nyanyi gitu, Bang. Agenda berikutnya Pak, kata Pak Mensesnek gitu. Kita udah berdiri kan, Pak Mensesnek ngomong kan, Pak Jokowinya belum berdiri. Tunggu sebentar, lagunya belum selesai. Ya menurut saya sih itu ya memang beliau hatinya halus ya, mengapresiasi orang yang lagi nyanyi gitu. Jadi mencatat, ya mungkin idenya menarik gitu. Kemudian memperhatikan, ya memang harus memperhatikan.
Tapi kan akan ada masa di mana dia mempertimbangkan semua masukan dan usulan itu, diolah dulu. Iya. Pak Gitu. Jokowi itu pakai pendekatan orang baca Quran. Oh gimana tuh Bang? Ya kan belum sadaqallahul azim, jangan pindah dulu dong. Oh iya. Begitu juga nyanyi kan belum Iya, selesai. belum selesai. Mungkin dia sering dengar orang baca Quran. Iya. Baru lagi. Ini versi HMI, membaca Jokowi versi HMI, Bang. Iya kan sadaqallahul azim. Nah, baru Pak Jokowi ya udah jalan. Iya betul. Tapi kan tipenya Mr. Q, Pak Jokowi ini ngaji sadaqallahul azimnya udah 30 juz dulu. Gimana maksudnya belum paham saya? Iya ngajinya panjang banget kan, orang suruh nunggu sampai habis semua kan, baru iya. sadaqallahul azim kan. Enggak itu kan ada tanda-tandanya berhenti itu. Ada tanda-tanda. Satu surat misalnya 200 ayat. Nah, bisa aja di ayat ke-30 dia berhenti. Kan ada tulisan yang huruf itu. Apa namanya itu. Jadi Ya memang kan Quran kan ada surah-surahnya. ya tanda berhentinya ada. Jadi nggak perlu sampai 200 ayat dibaca. Nah, Kau ini nggak ini ngerti kau. artinya sekarang setelah pemilu ini dan di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi akan sadaqallahul azim. Udah menuju sadaqallah Tentu kalau bicara masa jabatan ya selesai. Tetapi kalau bicara Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, kalau saya lebih mengatakan ini harapan kita Pak Jokowi, harapan saya Pak Jokowi tetap menjaga agenda Indonesia Emas, Indonesia Maju, karena Indonesia Emas, Indonesia Maju itu kan tidak mungkin selesai dan memang belum selesai dalam 10 tahun pemerintahannya. Kalau kita bicara timeline Indonesia Maju 2045, berarti masih sekitar 20 tahun lagi. Ya harapannya Pak Jokowi tetap mengawal proses itu. Jangan dilepas, karena kalau dilepas ya pertama tidak akan tercapai. Yang kedua memang taruhannya sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Sebelum bicara Indonesia Emas 2045, hemat saya taruhan yang pertama ini adalah soal bonus demografi. Bonus demografi itu kalau nggak salah itu akan mencapai puncak 2030, 2035 gitu ya. Saya aja tuh dikasih dokumen, ini skala mikro itu dikasih dokumen rencana pembangunan jangka panjang kota Palangkaraya gitu kan. Saya sering diskusi dengan wali kota segala macam, saya dikasih dokumennya, saya buka-buka filenya tuh Bang, ternyata sekarang ini pun juga yang dominan itu udah usia 25, 30, 35 gitu sekarang loh. Saya kan lihat ininya piramida penduduknya ya. Lah gimana kalau 5 tahun 10 tahun dari sekarang. Nah pada waktu itu pemerintah kita akan punya PR besar untuk membuka lapangan kerja. Kalau lapangan kerjanya nggak sebanding dengan ledakan produk, bukan ledakan penduduk, ledakan tenaga kerja. Bonus demografi itu dalam bahasa lainnya ledakan tenaga kerja. Ya mereka yang sudah sekolah, sudah menyelesaikan pendidikan, kan harus masuk lapangan kerja. Kalau nggak ada lapangan kerja, pertama mereka akan menjadi beban bagi mereka yang bekerja. Jadi statusnya akan sama dengan yang sudah pensiun atau masih anak-anak gitu. Yang kedua, mereka akan frustrasi karena mereka generasi produktif, tapi nggak bisa kerja, nggak dapat penghasilan. Yang ketiga, yang lebih parah lagi bisa jadi kriminal, karena orang ya sudah selesai sekolah, terus butuh pendapatan, butuh penghasilan, lalu tidak punya, lalu larinya kemana? Kriminalitas. Tapi jalan pintas. apa iya Pak Prabowo nggak mampu untuk mengawal itu? Ya, sehingga butuh Pak Jokowi. ini kan pekerjaan besar yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya komitmen ke sana. Makin banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang mengawal proses itu tentu lebih baik. Itu kata kuncinya. Iya. Jadi lebih banyak yang mengawal, lebih banyak yang menjaga tentu lebih baik. Tentu yang bisa menjaga adalah yang komitmennya itu jelas. Kalau Pak Jokowi kita nggak ragu lagi ya Bang ya. Wong dia yang pelopornya Indonesia Maju kok, Indonesia Emas kok, nggak mungkin tidak mengawal kan. Jadi ya kayak Lee Kuan Yew lah. Lee Kuan Yew mengawal proses pembangunan dan kemajuan Singapura, tidak dia lepaskan karena itu kan pekerjaan atau karya seumur hidup. Oke. Gocotongnya adalah Pak Prabowo. Dan itu adalah taruhan bagi banyak orang gitu. Gocotongnya itu Pak Prabowo gitu. Ya kalau mau dibikin analogi barangkali bisa juga gitu ya. Nah, artinya ada kata kunci. Kita nggak ngomong orang ya, tapi ada keberlanjutan di sana. Kebetulan pada hari ini memang skema yang terjadi di Singapura itu juga mungkin terjadi di Indonesia.
di mana setelah Pak Prabowo kan ada peluang bahwa Gibran akan menjadi calon presiden ya. Sebagaimana setelah Goh Chok Tong, maka kemudian Bijili atau Lee Hsien Loong menjadi penerus pembangunan atau kepemimpinan di Singapura. Ya di Malaysia kan juga begitu. Mahathir begitu lama, kemudian dia kan digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Dia kan masih ngawal. Iya. Masih mengawal. Dan dia mengharapkan setelah Ahmad Badawi itu kan Najib. Ya kan? Tapi Najib ini tidak mendengar dia. Jalan sendiri. Ya kan? Akhirnya terjebak korupsi dan macam-macam kan gitu, masuk penjara. Nah, untuk Pak Prabowo itu nanti sebagai Goh Chok Tongnya kalau kita anggap gitu ya, atau Badawinya lah ya. Apakah akan menganggap Pak Jokowi itu seperti Lee Kuan Yew yang memang ditempatkan di tempat yang pas dan cukup prominent, atau seperti Najib memandang Badawi dan Mahathir yang akhirnya ditaruh di tong sampah kan gitu? Tergantung karakter orangnya, ya kan. Jadi kalau kita lihat, kalau Prabowo menurut saya ini kan pendekatannya pertemanan, persahabatan. Ini dulu yang paling penting. Ya dia kalau merasa bersahabat dengan Pak Jokowi, pasti orang kan berkonsultasi, bertanya, ingin dibantu oleh sahabat. Itu bukan sekedar kawan biasa. Ya kan? 5 tahun bersama, kemudian banyak hal yang dilakukan. Jadi menurut saya ini sudah bersahabat, ya mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak apa yang di program Jokowi dulu dilanjutkan, kemudian Jokowi tahu maksudnya apa bikin sesuatu ini, program ini. Nah tentu kan mereka diskusi. Jangan sampai nanti salah kan, visinya Jokowi ke lurus, ini digeser ke kanan. Itu fungsinya kan menurut saya itu paling bagus tuh seperti itu ya. Karena kan bicara keberlanjutan. Beda dengan Anies bicara perubahan misalnya kan. Walaupun pada akhirnya ikut keberlanjutan juga. Oh ya? Gimana? Loh ya kan akhirnya kan kita lihat statement-statementnya kan mulai, kan kalau kita lihat Surya Paloh udah berubah kan berarti ikut. Caimin sudah berubah kan berarti ikut. Nggak ada cerita perubahan. Ya kan, tapi nggak, Anies kan enggak loh Bang. Belum. Ya tapi kalau kalah ya harus ikut lah Bang. Namanya kalah gimana? Mau apa? Enggak lah, kalau Ganjar kan mau oposisi. Nggak sok dong Bang, itu oposisi. Ya kan? Oposisi kan mengawasi keberlanjutan juga. Penting buat sama demokrasi aja, itu Bang. oposisi kan Bang. Ya senang lah dia kalau kita bilang begitu. Kalau saya bilang ini kan oposisi berkualitas atau oposisi frustrasi, kan gitu. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi itu. Apa dasarnya apa Bang? Ya dasarnya dia bukan ketua umum partai, ya. Politisi juga tanggung-tanggung. Ini kan tanggung nih. Kalau kita lihat Prabowo misalnya mau oposisi, SBY mau oposisi, Megawati mau oposisi, itu bobotnya lain. Iya. Ini Anies mau oposisi, diketawain orang. Ganjar oposisi, modalnya apa? Iya kan? Gitu. Kalau istilah saya bukan oposisi frustrasi Bang. Oposisi karena no opsi kalau gitu. Iya, ada dong opsinya kan bisa bergabung, Mr. Q. Enggak diterima juga sih kalau kata saya sih. Pas nih karena minggu ini kan ada Rakernas PD Perjuangan kan. Iya. Mr. Q beberapa waktu lalu udah vonis talak 3, bahkan meskipun surat perceraiannya belum keluar gitu kan dari pengadilan. Iya. Apakah ini akan jadi pengadilan resepsinya gitu, akan pembacaan putusan betul-betul dari majelis hakim ini akan perceraian atau talak 3? Kalau menurut saya sih pernyataan Jokowi putus hubungan PDI dengan Jokowi dengan Prabowo tidak akan keluar, kemungkinan besar ya. Kalau saya jadi PDI saya nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena memang buat apa lagi, pernyataan-pernyataan itu kan sudah disampaikan secara informal dalam beberapa kesempatan dan oleh para tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan, dan bahwasanya kemudian Jokowi tidak diundang itu sudah merupakan talak 3-nya itu. Prabowo diundang nggak? Nah ini menarik juga ya, kita belum dengar juga tuh ceritanya diundang atau tidak. Tapi
Dugaan saya enggak, karena kayaknya Rakernas kali ini difokuskan menjadi acara internal. Jadi memang tidak mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai yang lain. Dan menurut saya itu juga format untuk memantaskan situasi dan kondisi. Tidak ngundang Jokowi, tidak ngundang Prabowo, ya, sehingga ya bahasanya bahasa acara internal gitu. Dan saya melihat pada hari ini memang Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi, istilahnya Bang, gitu Bang. Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Dari pernyataan-pernyataan yang keluar, Pak Prabowo sekarang manggil saya bukan Pak Jokowi, manggil saya bukan Menhan tapi Mas Bowo gitu kan. Lalu kemudian hari ini hari ini ya di acara World Water Forum. Ya Pak Jokowi dengan sengaja memperkenalkan, mengintrodusir Pak Prabowo kepada audiens sebagai presiden elect gitu. Pak Prabowo berdiri menjurah ya, dan itu menurut saya sih sinyal bahwa beliau berdua ini ya masih terus bersama-sama. Kemudian ya kalau kita lihat yang hadir pada acara makan malam dengan Elon itu adalah orang-orang yang pada hari ini ya menjadi jembatan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misalnya Ada Ara Sirait, ada Rosan Roslani, ada nama-nama yang lain, ada Wisnuwardana. Jenderal Luhut ada juga pasti ya. Saya nggak lihat kalau di foto-foto yang saya lihat ya. Minimal diwakili Bang Pandu lah ya. Ya kalau itu mungkin kalau Bang Luhut tidak di dalam kabinet lagi, kita bisa memprediksi bahwa Pandu akan menjadi anggota kabinet. Menjadi penerusnya Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Sahrir menjadi penerusnya Luhut. Jadi Luhut Junior adalah Pandu Sahrir. Ya itu ketemu karena kan ayahnya Pandu ini kan Dr. Sahrir. Ya. Itu kan muridnya Pak Mitro. Oh gitu ya? Di ekonomi UI kan? Oh iya. Itu bisa ketemu. Mungkin dulu juga mereka sering diskusi ya. Jadi chemistry-nya ada. Di luar faktor Bang Luhut ya. Tapi memang kebersamaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi syarat dari Bu Mega ya untuk diakhiri dulu baru Bu Mega mau ketemu. Ya itu kan bacaan kita ya, membaca gini sama kembali apa kepada diskusi. Indikasinya apa misalnya mau lihat itu? Jadi indikasinya pertama Pak Prabowo sudah berusaha untuk menjangkau Bu Mega beberapa kali ingin ketemu, tetapi belum diterima-terima juga. Gitu. Ya. Kemudian di sisi yang lain Bu Mega menyerang dan PDI Perjuangan, khususnya Mas Hasto dan kawan-kawan secara sangat aktif kan menyerang Pak Jokowi. Gitu. Jadi saya membacanya ini artinya Pak Prabowo dipaksa memilih antara Megawati dan Jokowi. Mungkin bahasa yang lebih eksplisit waktu itu saya membaca harian Kompas, kapan saya udah pernah ceritakan, di halaman depan ada berita Puan merancang pertemuan Prabowo dan Megawati. Tapi di halaman dalam Megawati menulis artikel yang menyerang Pak Jokowi. Jadi kembali kepada bincang-bincang kita di depan, kalau membaca lampu sen dan dim mobil, itu kita lihat bahwa Bu Mega nggak mau sama dengan Pak Jokowi, dan baru mau bersama-sama dengan Prabowo kalau syaratnya adalah Prabowo meninggalkan Jokowi itu. Ya, dan lampu sennya Bu Mega lebih clear ya daripada lampu sennya Pak Jokowi ya, Mr. Q ya. Dalam pengertian bagaimana? Lampu dimnya maksudnya bisa sangat interpretasinya satu gitu. Kalau Pak Jokowi kan bisa tadi sen kiri. Saya kira kalau soal Bu Mega nggak mau Pak Jokowi itu udah bukan lampu sen lagi, itu sudah marka jalan gitu. Rambu-rambu. Tulisan good plang. Stop. Gede banget gitu ya. Perboden ya. Kalau soal Prabowo itu mungkin masih lampu sen ya atau lampu dim, tetapi buat saya itu juga sudah sangat jelas. Lampu sen lah barangkali bahwa ini saya akan belok kiri. Anda mau belok kanan, saya belok kiri gitu. Saya akan belok kanan juga kalau Anda nggak bersama dengan Pak Jokowi. Soalnya kalau tidak, Pak Prabowo udah ketemu dengan Bu Mega loh. De facto kan sampai hari ini kan belum ketemu juga. Sempat ada gosip-gosip katanya di tempat Pak Hendro Priyono akan ketemu. Pak Hendro Priyono kan bikin acara warisan Keraton Majapahit itu. Ada Pak Prabowo kan datang kan. Kabarnya di situ mau ada Bu Mega.
sebetulnya agak make sense juga kan bahwa ada Bu Mega, karena Hendro Priyono kan notabene dekat juga dengan Bu Mega kan. Jadi ini jembatan yang paling pas. Iya, jembatan yang paling pas gitu. Ternyata bukan Bu Mega, tapi Andika. Keluarga dikira Mega, ternyata Andika. itu kan keluarga keraton Hendro, Pak. Bapak Hendro. Ya, jembatannya pas, tapi kalau udah rusak gimana? Ya itu tadi Bang, maksud saya Bang, jembatannya bagus pun, kalau frekuensinya udah rusak ya nggak datang juga. Tapi hemat saya, kalau ada forum paling dalam tanda kutip netral ya, Prabowo mau ketemu dengan Mega, ya di acaranya Pak Hendro itu. Bahkan kalau mau dalam tanda kutip berseloroh, jangan-jangan keraton itu dibuat dalam satu malam sebagai sarana dan prasarana infrastruktur bagi Pak Hendro Priyono menyediakan forum Megawati ya Megawati ketemu dengan Prabowo ketemu dengan Megawati, atau Prabowo bertemu dengan Andika. Bisa juga itu. Bisa juga. Ini lebih masuk akal. Iya kan? Itu lebih real. Real kepentingannya Pak Hendro. Kalau real kepentingannya Andika loh. Andika dan Pak Hendro. Iya, kalau syukur-syukur Bu Mega juga ikut. Belum tentu Hendro loh. Dengar Pak Hendro dengan Andika juga nggak terlalu cocok-cocok amat. Mohon maaf. Tapi iya, apa kepentingannya mohon maaf kalau salah Pak Hendro. Apa kepentingan Pak Hendro mempertemukan orang ini? Kan kita nggak tahu apa kepentingan Pak Hendro itu kan dekat dengan Bu Mega. Dekat sekali ya. Iya, kemudian mungkin ingin dekat juga dengan Pak Prabowo. Karena Bu Mega adalah kekuatan politik. Lalu kemudian teman lama. Prabowo adalah de facto presiden yang akan datang, orang yang akan paling berkuasa. Tentu saja Pak Hendro akan berkepentingan dan dia akan punya posisi tawar yang sangat luar biasa kalau dia dekat dengan Ibu Mega dan juga dekat dengan Prabowo. Tapi kan lebih real kepentingannya mempertemukan Prabowo sama Pak Andika kan sebenarnya. Ya buat Pak Hendro. Ya gini deh jalan tengah. Ini kan Pak Hendro kan pengen bikin MRT jilid 2 ini. Sebenarnya keraton itu dibikin untuk mempertemukan Megawati dan Andika dengan Prabowo. Nah gitu dah. Sekalian. Iya kan? Sambil menyelam kan minum air kan? Iya kan begitu. Tapi ada nggak? Nyatanya yang terjadi cuma satu. Keperluannya Andika apa nih? Iya, putar balik kan, ini Bang. Rekonsiliasi. Pak Andika kan ada di 03 kemarin. Wakil ketua umum TKN. Iya. Ya tapi kan apa bisa mewakili? Bukan maksudnya kepentingannya untuk Pak Andika supaya bisa masuk ke dalam kabinet. Masuk dalam kabinet. Masuk dalam kabinet. Makanya dibikinlah keraton itu kalau kata Mr. Q. Sasaran utamanya Andika. Syukur-syukur Bu Mega bisa menjadi bagian Coba juga. Cek di Google Map. Itu kira-kira 3 hari sebelumnya masih ada udah. Jangan-jangan ya intinya ini kan melihat presiden MRT sebenarnya kali ya. Orang-orang yang berkepentingan atau berjasa dalam mempertemukan Jokowi dan Prabowo di MRT 5 tahun lalu itu juga punya posisi yang strategis ya dalam 5 tahun periode kedua Pak Jokowi. Kalau kita tanya ini soal karena Budi udah nyinggung soal MRT jilid 2 nih. Pertanyaannya prasyarat untuk terciptanya MRT jilid 2 itu apakah sudah terpenuhi? Menurut saya nggak terpenuhi. Konsep MRT jilid 2 itu nggak relevan dalam konteks 2024 gitu. Karena apa? Karena situasinya sangat berbeda. Pada hari ini kalau menyambung Bang Zulfan ya, nanti Bang Zulfan lanjutin nih Bang. Kalau kita bicara padanannya dengan 2019, ini kan yang harus ketemu adalah Prabowo dengan Ganjar dengan Anies gitu. Mohon maaf kalau saya nggak terlalu ngitung. Karena apa? Karena ya orang berdua ini nggak punya partai gitu loh. Nggak punya partai. Sehingga yang lebih relevan kalau bicara pertemuan yang signifikan itu adalah antara Prabowo dengan Megawati gitu. Atau Jokowi dengan Megawati pada hari ini. Orang-orang yang notabene memegang kekuasaan. Bukan begitu Bang? Gimana Bang? Lanjut Bang. Gimana? MRT jilid 2 itu relevan nggak? Konteksnya Pak Hendro dan keraton ini. Ya, persoalannya kan punya saham nggak? Siapa? Ya kan? Jilid 2 mau dijalankan. Kalau kita bicara siapa tadi si Ganjar, Anies. Lanjut dikit Bang ya. Pada hari ini kemarin waktu kami di Forum Aktivis Nasional mengadakan acara tribut Bang Akbar Tanjung ya. Itu Bang
Bambang Susatyo dan Mas Ara mengungkapkan rencana untuk ya MPR lah mempertemukan atau Mas Bamsud lah mempertemukan 3 capres ini gitu dalam satu forum. Kalau menurut saya itu lebih kepada soal simbol ya, simbolik rekonsiliasi gitu. Tetapi kalau bicara peta dan konstelasi pemerintahan ke depan, kita lebih relevan bicara mengenai Megawati ya. Bahkan Surya Paloh ketimbang Ganjar dan Anies. Disitulah Jenderal Hendro Priyono lebih relevan, Ya, punya dan, spek itu ya. Kalau bicara MRT jilid 1, Prabowo itu bukan cuma capres, tapi dia juga pemilik Ketua partai partai, gitu loh. Makanya situasinya Ganjar dan Anies itu tuh didiskon abis-abisan oleh Bang Zul gitu. Jangan disamain dengan Prabowo tahun 2019. Ya Bang ya? Iya. Ya apa Bang? Jelasannya. Elaborasi Bang. Kalau dijelaskan tadi semua. Saya pikir begini, ini seolah-olah persoalan ini gaduh kan gitu. Sebenarnya buat Pak Jokowi itu kan nggak ada problem. Ya. Dikeluarkan dari PDIP, santai aja. Iya, santai. Terus Santai aja. Mega tidak mau ketemu Jokowi misalnya, juga relax aja. Tidak ada beban gitu loh. Iya. Jadi yang ada beban itu adalah Foto diturunkan nggak ada ada beban. beban. Tuh di medsos itu di YouTube saya baca tuh komentarnya. Di Sumut ya. Foto diturunkan oleh partai tertentu. Nggak apa-apa Pak, foto Bapak hadir di HP setiap warga negara. Gara-gara selfie kemarin di Sulawesi Tenggara. Di mana ini Mr. kan- Q ikut ini kan menampingi ini ya. ibarat dalam dunia gaib, ya kan? Penyerang Jokowi ini menggunakan klinik. Jokowi ini menggunakan mistik. Loh apa bedanya Bang Klinik sama mistik, Bang? Beda. Oh iya, beda ya? Kalau klinik itu lebih dekat kepada tradisi, Oh, oke. ya kan? Klinik di Aceh, klinik. Tapi kalau mistik itu kan berkaitan dengan agama. Oh. Beda. Yang pakai makhluk halus tuh yang mana Bang? Apa? Klinik. Bisa pakai juga mistik pakai makhluk halus bisa, klinik juga bisa. Ya kan? Yang satu Tapi basisnya mistik, tradisi, satu basisnya agama. mistik pada umumnya itu digunakan untuk pertahanan diri dari serangan-serangan dunia hitam kan gitu. Nah, jadi Pak Jokowi ini kira-kira dunianya kan dia bertahan dari serangan dunia hitam. Oleh karena itu apapun yang dilakukan Oh, dia ilmu santai. hitam, ilmu putih gitu ya. Jadi ada bedanya tuh, orang bilang ini mistik, belum tentu itu klinik. Oh. Ya kan? Sebentar Bang, saya tuh agak terganggu konsep klinik di Aceh. Itu apa anatema kesan saya Bang. Masa di Aceh ada klinik Bang? Kenapa? Masa di Aceh ada klinik? Bukannya sangat religius, bukannya di Aceh itu semuanya mistik gitu Iya, loh Bang. karena agama tadi Loh, ya. iya. Sufi kan. Iya. Ada aja kalau kita Ada. Ya kita masuk kan Aceh kan daerah-daerah seperti Aceh Tengah itu kan memang itu Baru nih buat saya nih, Baru. pengalaman pengetahuan antropologis baru ini. ada. Kalau yang namanya Contoh kliniknya orang Aceh gimana Bang? Yang nggak pakai syariat ini ya agama ya Bang. iyalah namanya Contohnya? orang bisa dibikin sakit. Misal rambutnya Budi diambil 7 lembar, Heeh. ditaruh di ini kayak orang diputar-putar. Oh. Vudu. Ingat ya. Kemudian- Resepnya 7 lembar, jangan lebih jangan kurang. Kemudian Budi ini bisa gila sendiri. Oh gitu. Makanya kan kita kan dilarang tuh. Kalau kita sekarang kan nggak peduli. Dulu tuh perempuan-perempuan sangat dilarang. Kalau ada rambut Oh iya, rontok, betul, ya kan? betul, Harus betul. disimpan. Betul. Nah, itu karena dia Nggak boleh dibuang karena bisa diambil. Bisa dipakai Untuk untuk kepentingan itu. klinik. Nah, itu namanya klinik. Di Aceh juga ada itu. Ada Bang. Dan level keberhasilannya berapa persen? Kenapa? Di Aceh level keberhasilannya. Tergantung kalau kelas-kelas keimanannya seperti Budi 100%. Nah, kita kembali ke Mr. Q. Mr. Q. Ini Sebentar pertanyaan. Bang, lanjut dikit. Imannya tinggi Bang. Siapa? Soalnya sampai sekarang nggak ada yang berhasil mengklinikkan dia Bang. Iya. Dia belum pernah jatuh cinta pada wanita kayaknya Bang sampai hari ini Bang. Budi ini hidup di antara Iman dan Imron. Gak jelas. Budi ini yang paling satu antara tindakan dan perbuatan, Bang. Sama-sama sekuler. Lanjut. Nah, kebersamaannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu formatnya akan seperti apa di dalam bayangan Mr. Q? Misalnya gini, kalau kita lihat dulu, gua pakai contoh ini berkali-kali nih, Budi pernah dengar pasti. Misalnya waktu lagi-lagi sepak bola ya, waktu Sir Alex Ferguson pensiun dari MU, dia duduk di tribun, pelatihnya David Moyes. Iya, iya. David Moyes ini ketakutan dan Under pressure. under pressure gara-gara ada Sir Alex di tribun dan MU
ancur-ancuran kayak ketika itu. Sampai sekarang hancur sih Iya. Kayak kameramennya Bang Zulfan kalau diliatin ngedit Bang Zulfan langsung. Nah, akan seperti apa gitu kebersamaannya? Apakah seperti David Moyes dan Sir Alex yang menjadi bayangan bagi pertama Moyes ini kan gitu? dugaan teori ya, belum tentu benar ya, belum tentu Moyes itu underdog gitu kan karena ada Sir Alex di tribun. Yang kedua menurut saya sih sebetulnya memang hancur aja kadang-kadang. Iya, nah itu that's my point gitu. Jadi begini, MU ini Ya itu, adalah maka apalagi kayak gitu MU ngapain adalah diawas-awasin? kapal induk yang terlalu besar untuk dinakodai oleh orang-orang setara Sir Alex gitu. Saya bisa mengatakan begitu. Sekarang udah pelatih keberapa nih Ten Hag ini? Kurang apa harapan kita kepada Ten Hag? Mungkin dari semua pengganti Sir Alex ya. Saya nggak mau nebut penerus. belum tentu keberlanjutan ya. Iya. Yang terjadi perubahan justru. Kurang apa harapan terhadap Ten Hag waktu dia pertama kali megang Manchester United. Tapi toh hasilnya begini gitu. Per hari ini hemat saya ya, yang bisa menandingi Sir Alex itu mungkin buat saya pribadi nih. Van Hal. Itu cuman Pep, bukan Pep. Oh, Pep. Guardiola. Hanya Pep Guardiola yang hemat saya pada hari ini bisa menyuntikkan sistematika bermain ya. Sistematika bermain, mentalitas bermain dan presisi. Wah, saya geleng-geleng kepala lihat operannya Doku itu kepada Foden itu. Sempit sekali, Bos. Itu kan yang jago pemain dong. Apa hubungannya sama Pep? Loh, pemain-pemain ini dibentuk oleh Sir Alex. Pep. Sir Pep. Sir Pep. Sir Pep dibentuk oleh Sir Pep. Ya, dan Pep Di luar Pep saya nggak yakin. Ini kelindes sama kapal induk bernama MU ini. Even Zidane sekarang diwacanakan Zidane untuk jadi pelatih. Dulu Van Hal juga nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Saya lihat per hari ini kayaknya MU baru cuman bisa bangkit meraih kejayaan kalau Pep Guardiola. Ya, dan Pep ini dibentuk sama Cruyff ya. Ya itu kan pokoknya per hari ini pelatih yang kira-kira punya kesetaraan dengan Apakah Sir Alex. Prabowo ini seperti Pep bagi Mr. Q? Ini akan dibuktikan oleh sejarah. Kita menilai Pep dengan menilai Pak Prabowo itu nggak bisa apple to apple. Karena Pep ini sudah proven. Dia di Barcelona merangkuh gelar dalam jumlah yang paling banyak dalam rentang waktu yang tersedia. Kemudian dia pindah ke Bayern Munchen, juara juga di sana. Sebelum akhirnya pindah ke City gitu. Dan di City pun juga dia sudah meraih segalanya kan. Udah habis utangnya. Kemarin masih digini-giniin karena belum berhasil juara Champions kan. Nyatanya sudah juara Champions dan pada hari ini dia menciptakan rekor baru. 4 kali juara Liga Inggris berturut-turut. Iya. Dan 6 kali secara Iya. keseluruhan. Jadi pokoknya begini deh. Ya nonton bola yang paling rapi, paling geleng-geleng itu ya nonton City lah pada hari ini. Ya tapi pertanyaannya sama kayak tadi. Apakah gimana sih kalau kita lihat kebersamaan Jokowi dan Prabowo ini akan seperti apa? Apakah jawaban saya begini. Apakah Prabowo akan menjadi Moyes atau bisa menjadi Pep, apa prasyaratnya? Secara personal mereka akan berkomunikasi karena tadi kata Bang Zul mereka ini teman gitu. Karena itu mereka akan berkomunikasi dan dalam konteks itu juga Sir Alex dengan Ferguson dengan David Moyes itu tidak apple to apple dengan perbandingan Jokowi Prabowo ya. Itu kan rekomendasinya Sir Alex waktu itu kan. Iya, tapi Moyes itu bukan temannya Sir Alex. Tapi Jokowi dengan Prabowo kan memang berteman. Yang kedua secara simbolik mungkin wadahnya ya Presidential Club yang notabene sudah digagas oleh Pak Prabowo. Nah, kalau mau bicara di pemerintahan hemat saya, ya paling bagus kalau Pak Jokowi itu menjadi ketua umum Partai Golkar sehingga bisa mengawal pemerintahan dengan langsung. Ya, Partai Golkar ini buat saya adalah bintang penjuru dalam konstelasi pemerintahan ke depan. Karena kalau kita bicara partai politik yang ada di pemerintahan, ya Holy Trinity-nya atau 3 besarnya kan adalah Gerindra, PDI, dan Golkar. Gerindra udah pasti dukung Pak Prabowo. Nasdem nggak masuk ya? Jauh, Bang. Kita ukurannya kan kursi, Bang. Oh itu. Ukurannya kursi. Iya.
PDIP udah pasti di luar. Jadi Prabowo ini Golkar ini kemana? Ini akan menentukan arah dan pemerintahan ini berjalannya seperti apa. Kalau Pak Jokowi udah pasti satu gagasan dengan Prabowo soal Indonesia maju, Indonesia emas. Nah, kalau larinya Golkar ini ke PDI Perjuangan, ya bisa beda kan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Yeah. Jadi itu proposal atau usulan dari saya bahwa Pak Jokowi itu adalah ketua umum Partai Golkar. Oke, tapi kan prasyarat menuju apa yang Mr. Q bayangkan tadi, kan harus lepas dulu secara fix, final and Dari binding dari PD Perjuangan. Oh, nggak ada aturannya bahwa Pak Jokowi itu misalnya ada SK-nya berhentikan sebagai anggota PD Perjuangan. Nggak ada SK-nya itu. Nggak ada. Nggak ada. Iya dong, nggak perlu SK pun. Iya. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan tidak perlu ada rekomendasi dari PDIP untuk menjadi sesuatu. Iya. Jadi membantu Prabowo menjadi penasehat, sahabat, nggak perlu SK kok. Iya. Gini, Tapi kalau Pak Jokowi mau jadi dicalonkan mau jadi wali kota, ya kan? Baru SK ada tanda tangan Hasto. Iya. Iya. Kalau Ini sebelum kan- masuk ke Golkar Tapi kan nanti begini ya. juga di pilkada pun juga seseorang itu untuk dicalonkan partai yang lain itu ya pokoknya dia bersedia aja. Iya. Nggak ada tuh bahwa Anda mau dicalonkan oleh Golkar lalu harus kemudian lepas dulu secara legal Iya. formal ada surat pernyataan berhenti dari PDI Perjuangan kepada yang bersangkutan. Nggak ada. Ya, mungkin Gua- partai yang bersangkutan yang marah. Aku sering lihat calon kepala daerah punya KTA 5 partai gitu. Santai aja ya. Santai aja. Iya, Banyak iya. amat, Bang. Iya. Tapi iya. belum ada yang ribut ya biarin Belum aja. ada. Biarin aja kan. Tapi gue ingat, tapi gue ingat kata-kata Mr. Q nih. Ada salah satu orang yang jadi tokoh nasional sekarang. Rame di mana-mana, dia terkenal. KTA-nya 5, Bos. Siapa bos? Kasih kode dikit aja. Sen. Dikit aja, sen dikit. Sen dikit. Daerahnya aja, Pak. Nanti Jawa bisa Tengah, dikit Jawa kalau Timur, terlalu Jawa Barat. ya. offside. Nah. Sebut Sen wilayahnya. dikit biar rame nih. Iya. Seneng lo penonton ini. Kasih sen dikit, kasih sen dikit. Sen dikit. Paling ujung. Mana? Kodenya paling ujung. Paling ujung. Oh iya, oke. Ujung pulau. Iya, kalau lu nggak pilih aja pulaunya mana. Ujung pulau. Bukan ujung Nusantara ya? Ya, ujung pulau. Ujung pulau. Ujung Nusantara lebih banyak lagi pasti. Iya. Itu benar. Apalagi ujung timur. Itu kapal goyang. Tapi tanpa dijelaskan oleh Ari, kita sudah sepakat aja. Iya, Banyak iya. yang begitu. Kita ngerti Banyak, lah, kita banyak, ngerti. banyak. Iya. Tapi kan gini, gue tuh jadi ingat Mr. Q beberapa minggu lalu ngomong gini, Ri, bahwa ini akan ada sebuah peristiwa yang akan menjadi game changer. Apa bahasa Mr. Q itu menentukan nasib atau peta politik di masa depan. Oh, beberapa peristiwa yang akan menentukan masa depan. Salah satunya ini. Nah, ini momen ini kan Rakernas PD Perjuangan Iya. ini ya. Bahkan Mr. Q produk derivatifnya katanya Iya. dari perceraian ini adalah harusnya dimanfaatkan untuk PDIP tarik menteri atau Pak Jokowi mereshuffle kabinet. Iya. Kemarin tondo-tondonya gue pikir akan terjadi lagi reshuffle kabinet Iya, setelah Grace Natali dipanggil ke istana, ternyata nggak se ekstrem itu Iya, gitu. iya. Mr. Q. Ini nggak akan dimanfaatkan, Bang, oleh PDI gitu maksudnya. Atau Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Saya kira nggak momentum perlu ini. ya. Pak Jokowi ini kan tipenya tidak ingin mempertajam satu masalah. Itu tipe dia kan begitu. Tidak ada satu masalah dia pertajam kemudian menjadi dia sendiri konflik dengan orang yang membuat masalah. Emang Itu apa? maju Mas Gibran maju ini nggak mempertajam masalah gitu. Iya, Gimana sih Om? itu masalahnya dibikin sendiri ya. Nah, ini kan harus dibedakan antara orang yang membuat masalah dan dia sendiri bikin masalah. Bagus banget ini. Ya harus dibedakan. Jadi sebenarnya kan Jadi maksud Abang Jokowi lagi jalan baik-baik aja di jalan, tengah jalan gitu tiba-tiba ditabrak gitu ya, Bang ya? iya, jadi kan ada Oh masalah. gitu. Bukan PDI lagi lurus-lurus aja, Jokowi yang nabrak. Begitu, Bang. Karena kan sebenarnya kalau kita bongkar, kita cerita lagi ke belakang, Jokowi itu kan tetap mau ya. Kita ambil contoh begini. Iya. Jokowi itu kan mau Ganjar jadi presiden. Iya. Kan gitu. Iya. Tetapi Ganjar ketika begitu dapat angin sen dari PDIP khususnya Megawati bahwa dia akan dicalonkan itu mulai jaraknya dengan Pak Jokowi mulai beda. Oh.
Kemudian kebijakan Pak Jokowi Ya, tingkah ditentang, Piala Dunia lakunya juga U20. berbeda. Oke. Iya kan? Nah, sehingga Pak Jokowi pelan-pelan menentukan Pilihan. pilihan. Oh, kamu begini. Aku ingat banget tuh waktu kita diputuskan batal Piala Dunia, Mr. Q kita lagi live ya di Detikcom. Iya. Dan kata-kata Mr. Q tuh aku ingat banget tuh, gak akan aku lupa. Apa Mr. Q komentarnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ganjar telah menjadi antitesa Jokowi. Suaranya habis ini turun. Itu kejadian. Itu Mr. Q tuh ngomong sih ya malam-malam. Iya, betul. Ya pasti Oh, lah. berarti dari kejadian itu tuh. Iya, itu salah satu. Enggak, maksudnya Mr. Q mengatur hasil pemilu. Sebenarnya yang ngatur ini Mas Ganjar. Mas Ganjar mengatur angkanya sendiri. Gitu. Anda percaya nggak sama angka saya? Oh jadi Pak Jokowi tetap nggak akan reshuffle. Kan Mr. Q memprediksi mungkin akan ada reshuffle. Oh bisa, mungkin bisa. apa. Tapi kan begini, ini kan kita kan Hasil perbincangan Mr. Q dengan Pak Jokowi di Sulawesi, di Pulau Sulawesi kemarin tuh gimana melihat Konawe, bendungan baru, aspirasi masyarakat. Pak Jokowi memang sangat-sangat populer ya. Jadi saya menemukan paralelisme antara angka-angka di survei di atas kertas dengan realita di lapangan gitu. Bahkan secara berseloroh saya bilang kalau saya nggak survei dan bukan orang survei dan saya ditanya berapa kepuasan Jokowi, ini 90%. Karena secara kasat mata itu, secara ainul yakin itu ngeri, luar biasa histeria massa itu. Tetapi kan kalau berdasarkan ilmal yakin, ini saya koreksi sebelumnya, saya pakai istilah aku yakin dikoreksi oleh netizen. Netizen kita ini pinter-pinter loh. Secara ilmal yakin, yakin secara ilmu gitu, itu sebetulnya 80%. Ya dan Pak Jokowi memang betul-betul turun ke lapangan tuh menurut saya membawa dan melihat perspektif baru.